Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di rumah Tuhan, bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah yang dilakukan dari rumah gereja. Bahkan juga semua pendengar yang boleh menyaksikan live streaming malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-55. Kitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, puji Tuhan, saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, saya mau katakan malam hari ini bahwa hari-hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari di mana Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan bagi saya dan saudara untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, malam hari ini sekalipun jemaat Tuhan belum diperbolehkan untuk ada bersama-sama dalam persekutuan secara bersama di rumah Tuhan, tetapi di rumah masing-masing kita boleh menyaksikan siaran langsung ibadah yang dilakukan dari rumah gereja. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan malam hari ini, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk kita temui. Selama berkenan untuk kita temui. Mengapa firman Tuhan mengajarkan hal ini di dalam kehidupan saya dan saudara? Firman Tuhan datang mengingatkan kehidupan saya dan saudara untuk kita mencari Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat kita beribadah kepada Tuhan. Karena kitab Amos berkata, saudara, bahwa sesungguhnya waktu akan datang di mana akan ada kelaparan, bukan kelaparan akan makanan, bukan kelaparan akan minuman, tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan, akan datang satu saat nanti di mana akan terjadi kelaparan yang besar, yaitu kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini saya katakan bahwa hari-hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Tuhan masih beri waktu dan kesempatan bagi saya dan saudara, jemaat Tuhan, bahkan semua yang sedang menyaksikan acara live streaming malam hari ini. Firman Tuhan ingatkan, mari kita mau cari Tuhan. Orang mau cari Tuhan dengan waktu yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat-saat ini, saat yang sukar, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana karena adanya pandemi corona membuat kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang biasanya setiap hari Minggu ada ibadah raya di setiap gereja masing-masing, yang dimana setiap hari Rabu seperti ini ada pertemuan ibadah rukun di tengah-tengah jemaat GBI Raja Wali. Tetapi saat ini dengan adanya pandemi corona COVID-19 ini, tidak diperbolehkan bagi saya dan saudara untuk berkumpul bersama-sama, ada dalam persekutuan di rumah Tuhan ataupun di rumah secara bersama-sama. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita tidak ada bersama-sama dalam jumlah yang besar untuk beribadah, tetapi di rumah kita masing-masing, mungkin hanya beberapa orang yang ada, anggota keluarga kita, mari orang mau ibadah kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan ingatkan malam hari ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari-hari ini adalah hari perkenanan Tuhan untuk kita mencari Tuhan, lewat kita beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya mau katakan malam hari ini bahwa tidak percuma apabila kita beribadah kepada Tuhan. Ada keuntungan besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu mengandung janji bagi saya dan saudara. Janji untuk hidup sementara, bahkan janji untuk hidup yang akan datang, saudara kekasih di dalam Tuhan. Di masa yang sukar ini, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, saya percaya sesulit apapun keadaan hidup kita, sesukar apapun kehidupan kita saat ini, dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan lebih khusus di tengah-tengah bangsa Indonesia, dengan adanya COVID-19 ini, membuat orang-orang menjadi takut dengan keadaan yang ada, saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan, bahkan tinggalkan kehidupan saya dan saudara. Orang yang percaya, orang yang mau cari Tuhan, lewat beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan biarkan, pasti Tuhan tidak akan tinggalkan janji kebenaran firman Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan, air minuman diberkati Tuhan, bahkan sakit penyakit dilalukan dari kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun 10.000 orang rebah di kiri kanan kita, akan menjadi penonton saja. Karena apa, saudara kekasih di dalam Tuhan? Ada tangan Tuhan yang akan senantiasa menolong, membela, menyertai setiap kehidupan kita. Dia tidak akan sekalipun membiarkan kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Sesukar sulit apapun keadaan dunia saat ini, di mana orang-orang mulai mengeluh dengan keadaan, saudara. Orang-orang mulai mengeluh dengan keadaan ekonomi, saudara kekasih di dalam Tuhan. Sukar sulitnya untuk bekerja, tidak ada kebebasan untuk mencari nafkah. Tetapi bagi saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mau beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Firman Tuhan berjanji setia dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19, bahwa Allah kita akan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup menjamin setiap kebutuhan keperluan kita. Tuhan siap menanggung hari-hari hidup kita dengan segala kebutuhan, dengan segala keperluan kita. Asalkan kita mencari Tuhan, asalkan kita mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak bisa berkumpul secara jumlah yang besar, tetapi di rumah kita masing-masing, mari kita ambil bagian, bersama-sama beribadah dengan anggota keluarga yang ada, lewat ibadah live streaming yang senantiasa disiarkan dari rumah gereja, seperti malam hari ini. Ambil bagian, beribadah kepada Tuhan, ambil waktu dan kesempatan di mana Tuhan masih berkenan bagi saya dan saudara untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, pergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan lewat beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan berjanji setia dalam kehidupan kita, bahwa roti, makanan, air, minuman diberkati Tuhan. Sakit penyakit akan dilalukan dari setiap kehidupan kita. Orang tidak perlu khawatir, orang tidak perlu cemas dengan keadaan yang sungguh sangat menakutkan saat ini. Orang tidak perlu khawatir dengan segala kebutuhan keperluan kita saat ini. Orang tidak perlu khawatir dengan masalah ekonomi saat ini. Tetapi yakin dan percaya kalau Tuhan berjanji, Dia setia menepati setiap janjinya. Roti, makanan, air, minuman akan diberkati Tuhan. Artinya, saudara, bukan kekurangan sesuatu pun dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, hari lepas hari, percaya dengan iman. Kalau saudara lakukan bagian saudara, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan
selama ia berkenan ditemui. Selama Tuhan masih berkenan untuk kita temui, mari datang kepada Tuhan. Ada satu waktu nanti di mana sekalipun orang mengembara dari laut ke laut, dari utara ke selatan, orang tidak akan temukan lagi apa yang namanya kebenaran, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, saudara kekasih di dalam Tuhan. Hari ini tidak akan pernah kembali lagi, saudara. Ketika kita menyaksikan ibadah secara live streaming malam hari ini, mari lakukan itu dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari orang beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Banyak kali orang bertanya di hadapan Tuhan, siapa kong kita tidak diberkati? Siapa kong terasa sukar sulit kita pe keadaan hidup? Karena terkadang, saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang penting joh orang saksikan itu live streaming. Yang penting joh orang saksikan itu ibadah yang disiarkan dari rumah Tuhan. Tetapi tidak ada kesungguhan hati, rindu betul-betul mau jumpa dengan Tuhan lewat ibadah yang dilakukan. Sekalipun orang mungkin tidak bertatap muka secara langsung dengan mungkin Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari buka hati kita setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun itu di rumah kita masing-masing, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang Tuhan cari saat ini, saudara kekasih di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jangan orang suam-suam kuku di dalam Tuhan. Kalau mau cari Tuhan, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang suam-suam kuku, kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu 3, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan, saudara. Sesuatu yang tidak bisa kita terima dalam tubuh kita, pasti akan dimuntahkan. Nah, demikian kehidupan kita. Ketika orang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika orang, kata orang Manado, lau-lau, saudara kasih dalam Tuhan, setengah-setengah di hadapan Tuhan, saudara, nyandak panas, nyandak dingin, firman Tuhan katakan, orang pasti akan dimuntahkan. Jadi percuma, saudara kasih dalam Tuhan, orang mengiring melayani Tuhan, percuma orang beribadah. Kalau orang ibadah kong cuma setengah-setengah, kalau orang beribadah kong nyandak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apa arti semua itu, saudara kasih dalam Tuhan? Tapi ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, mari orang beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari orang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena janji Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Ada jaminan hidup, hidup sementara dan hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dan kata firman Tuhan, saudara, janji Tuhan untuk kehidupan kita sementara, saudara kasih Tuhan, ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam Yesaya 41 ayat ke-10, firman Tuhan katakan di sana, saudara kasih Tuhan, bahwa Dia sendiri, Allah kita, akan menyertai kita. Dia sendiri yang akan menguatkan, meneguhkan kehidupan kita. Bahkan Dia sendiri yang akan memegang tangan kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Jadi saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan lagi, bahwa tidak percuma ketika kita mencari Tuhan. Tidak percuma ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia yang akan menyertai kehidupan kita. Sesukar sulit apapun keadaan dunia saat ini, saudara kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu tetap sempurna dalam kehidupan kita. Dia akan menguatkan setiap kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah yang berat. Mungkin saat ini kita sementara menghadapi persoalan pergumulan hidup, masalah ekonomi dengan adanya pandemi corona. Tapi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Dia yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Dia akan menguatkan kita sehingga kita mampu melewati hari-hari hidup kita. Sesulit apapun, sesukar apapun, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi saya dan saudara melewati hari-hari hidup kita, melewati hari-hari yang sukar, melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Tangan Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita. Bahkan Dia sendiri yang akan memegang kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Itu janji Tuhan bagi kehidupan kita, hidup sementara ketika kita masih ada di kolong langit ini, ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini.
Memang di dunia ini saudara, firman Tuhan katakan bahwa dunia ini penuh dengan onak dan duri. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak penderitaan hidup yang kita alami. Orang tidak akan lepas dari masalah, dari persoalan, dari pergumulan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berjanji setia. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mau lari di mana saudara kasih dalam Tuhan? Dalam keadaan seperti ini, seluruh dunia mengalami hal ini. Adanya COVID-19 ini saudara kasih dalam Tuhan. Tidak ada tempat saudara kasih dalam Tuhan untuk kita berlindung selain kita mau datang kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dari Tuhan saudara. Dunia tidak bisa menjamin keselamatan bagi saya dan saudara. Dunia tidak bisa menjamin ketenangan. Sekalipun orang meron dunia saudara kasih dalam Tuhan, ketenangan itu tidak akan kita dapatkan selain kita mau datang kepada Tuhan. Mau cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat perlindungan Tuhan yang sempurna jadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa bukan janji, bukan hanya janji untuk hidup sementara, tetapi janji hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal, di mana sorga yang tidak pernah tergoncangkan itu akan jadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, itu akan membawa kehidupan kita mencapai sorga yang Tuhan siapkan, yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Sorga yang tidak pernah tergoncangkan, sorga yang tidak akan ada lagi air mata dan tangisan di sana, saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin di dunia ini ada begitu banyak pergumulan, masalah, persoalan yang membuat kehidupan kita banyak kali meneteskan air mata. Tetapi janji Tuhan, ada tempat yang kekal, yaitu sorga yang kekal, sorga yang tidak pernah tergoncangkan. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi ada tangisan lagi di sana, tidak ada kesusahan lagi di sana. Oleh sebab itu saudara, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada perkenanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari pergunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, saya percaya ada berkat-berkat indah, berkat-berkat yang luar biasa Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, jemaat Tuhan, GBI Raja Wali yang Tuhan kasihi, bahkan semua yang menyaksikan ibadah live streaming malam hari ini yang disiarkan dari rumah Tuhan GBI Raja Wali. Nah, puji Tuhan saudara kekasih di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang singkat malam hari ini. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan satu kekuatan baru dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita menjalani hidup di dunia ini, bahkan dalam kita mengiring, melayani akan Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya diserahkan kepada